Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mardiana. Alhamdulillahirabbil alamin, sehat walafiat. Mudah-mudahan semua sehat. Terima kasih Mbak Mardiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Al hadis amma ba'd. Yang saya hormati Mbak Mardiana dan seluruh pendengar setia Religi Pagi RRI Bandar Lampung dimanapun berada. Mudah-mudahan di pagi ini kita semua dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dilapangkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan kita sekalian yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku pendengar setia Religi Pagi yang saya hormati, tema pagi ini kita mencoba akan berbincang tentang fadhailu husnul khuluq, atau keutamaan akhlak yang baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita hari-hari ini telah memasuki bulan Maulid, di mana di dalam bulan Maulid ini kita semua telah maklum adalah bulan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke muka bumi ini. Ada satu hal yang perlu kita tegaskan kembali, bahwa maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus, menurunkan, melahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah umat akhir zaman, satu di antara sekian misi Nabi adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hal ini sebagaimana termaktub di dalam beberapa hadis, walaupun dengan redaksi yang berbeda, tetapi muatannya sama. Hadis yang masyhur misalnya, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Atau nanti dalam redaksi yang lain, innama bu'itsu liutammima shalihal akhlaq. Hadis rawahu Ahmad. Sesungguhnya aku diutus di tengah-tengah kalian, di tengah-tengah manusia, liutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Berangkat daripada hadis ini dan juga tentang informasi di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab yang tadi kita baca pada muqaddimah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan sungguh telah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang percaya, mengharap pertemuannya dengan Allah, dan yang yakin percaya akan pertemuannya dengan hari akhir, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Saudaraku yang dirahmati Allah, tugas pokok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di samping
membenahi urusan-urusan akidah, membenahi urusan-urusan ibadah mahdzah, membenahi urusan-urusan muamalah. Juga tidak kalah penting adalah bagaimana dengan hadirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah umat manusia di akhir zaman, terjadi kebaikan akhlak manusia. Kita sebagai seorang muslim yang telah mengamalkan, menghayati nilai-nilai ajaran Islam, sudah pasti ingin bagaimana amalan-amalan syariat tadi mampu membentuk diri kita menjadi seorang muslim yang baik. Terlebih lagi melihat kehidupan manusia akhir zaman, seolah-olah persoalan akhlak ini disepelekan, sehingga tidak jarang anak berani sama orang tua, suami istri tidak saling menjaga akhlak, sesama tetangga tidak berakhlak, antara penguasa dengan rakyat tidak berakhlak. Nah, ini menjadi suatu problematika yang luar biasa yang harus kita hadapi dan kita rubah. Bagaimana mentalitas manusia akhir zaman ini betul-betul diliputi akhlakul karimah. Ikhwah fillah arsyadakumullah, jikalau demikian, kira-kira apa keutamaan-keutamaan orang-orang yang berakhlak baik? Ada beberapa manfaat, ada beberapa faedah, ada beberapa nilai-nilai keutamaan orang yang berakhlak baik. Yang pertama adalah sababa fi mahabbatillahi li'abdih. Orang yang berakhlak baik itu bisa menjadi sebab akan cinta Allah kepada dirinya. Jadi, untuk mendapatkan cinta Allah atas diri kita, ternyata bisa ditempuh dengan memiliki akhlak yang baik. Hal ini sebagaimana disampaikan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis qudsinya. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ahabbu ibadillah ilallah ahsanuhum khuluqan. Rawahu Al-Hakim. Sesungguhnya aku mencintai hamba-hamba Allah, atau sesungguhnya hamba-hamba Allah akan sangat dicintai Allah bagi siapa? Ahsanuhum khuluqan. Jadi bagaimana seorang muslim pada khususnya dan manusia pada umumnya untuk mendapatkan cinta kasih sayang Allah? Tentu ini bisa diraih dengan cara membangun jiwa kita insan-insan yang berakhlakul karimah. Saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian yang kedua, fadilah daripada akhlak yang baik adalah min asbabi mahabbatar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa menjadi sebab turunnya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada diri kita. Siapa seorang muslim yang tidak ingin dicintai Allah dan Rasul? Bukankah kepayahan kita di dalam beribadah ini salah satunya karena kita ingin mendapatkan mahabbatullah wa mahabbatur Rasul, ingin mendapatkan cinta Allah dan cinta Rasul. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ketika kita nanti di hari kiamat diberi kesempatan bisa duduk dekat dengan Nabi, satu di antaranya adalah bagaimana kita memiliki akhlak yang baik. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa qarabikum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinakum akhlaqan." Sesungguhnya aku sangat mencintai di antara kalian dan orang-orang yang telah akan duduk dekat denganku di yaumul qiyamah, yaitu ahasinakum akhlaqan, orang-orang yang paling baik budi pekerti, paling baik akhlaknya. Ikhwah fillah arsyadakumullah, tidak mudah mendapatkan cinta Allah, tidak mudah mendapatkan cinta Rasulullah, bahkan tidak semua orang bisa berkesempatan duduk dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di yaumul qiyamah.
Dan ini bisa didapatkan bagi siapa-siapa yang memiliki husnul khuluq, yaitu akhlak-akhlak yang baik. Saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian fungsi fadilah keutamaan daripada akhlak yang baik, bahwa ternyata dengan akhlak yang baik, athqala syai'un fil mizan, akan menjadi sebab beratnya timbangan amal kita. Hal ini sebagaimana disampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'minin yaumal qiyamah min khuluqin hasan. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat kelak melebihi budi pekerti yang baik. Masya Allah, pendengar yang dirahmati Allah, bagaimana peran pengaruh timbangan-timbangan amal kita kelak. Ketika amal-amal kebaikan kita lebih baik, lebih banyak, lebih berat, maka itu menjadi alamat diri kita akan selamat. Tetapi ketika amal-amal keburukan kita lebih berat daripada amal kebaikan, maka alamat hidup kita akan sengsara. Dan salah satu di antara perbuatan yang bisa menyebabkan amal-amal kita bernilai berat dalam mizan, yaitu dengan berbuat baik atau berakhlakul karimah. Kemudian fungsi berikutnya, termasuk orang-orang yang akan diutamakan dalam berakhlak karimah adalah yudha'iful ajr. Apa itu? Yakni bahwa dengan beramal soleh, dengan berakhlak baik, Allah akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan kita. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, innal mu'mina la yudhariku bi husni khuluqihi darajatas shaim wal qa'im. Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang-orang mukmin yang berbudi pekerti yang baik akan dapat mencapai derajat lebih ataupun sama dengan orang-orang yang berpuasa atau orang-orang yang bangun malam. Tentu kita tahu, hadis ini riwayat Abu Dawud. Tentu kita tahu bagaimana besarnya pahala saum dan bagaimana besarnya ibadah pada malam hari, yaitu qiyamul lail. Dua ibadah besar ini bisa disamai dengan orang-orang yang berakhlak baik. Ini keutamaan yang luar biasa, yang mestinya harus menjadi upaya bagaimana kaum muslimin bisa memperebutkannya. Kemudian fadilah berikutnya tentang manfaat berakhlak baik adalah alamatu ala kamalil iman. Bisa menjadi sebab kesempurnaan iman seorang mukmin. Saya ulangi bahwa akhlak yang baik itu akan bisa menjadi kesempurnaan iman seorang mukmin. Hal mana bisa kita sampaikan dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisaikum. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Baginda Rasulullah bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik dalam memperlakukan kepada istri-istrinya. Saudara-saudaraku, itulah di antara beberapa fadilah atau nilai-nilai keutamaan berakhlak yang baik. Tentu masih banyak. Bisa kita baca misal dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin dan kitab-kitab lain yang menjelaskan tentang keunggulan-keunggulan seseorang yang memiliki
akhlak yang utama. Karena itulah melalui mimbar religi pagi ini saya mengajak kepada kita sekalian, marilah semua yang kita laksanakan di dalam kehidupan kita ini selalu kita hiasi dengan akhlakul karimah. Nilai-nilai syariat agama yang kita jalankan setiap saat, apakah itu yang berupa ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya, hendaknya berakhir pada terbentuknya akhlakul karimah. Baik akhlak karimah terhadap diri sendiri, akhlakul karimah terhadap keluarga, terhadap tetangga atau lingkungan, bahkan terhadap sesama manusia. Mudah-mudahan pengantar ini nanti akan menjadikan bahan diskusi kita pada pagi hari ini, dan kami nantikan barangkali ada yang ingin menyempurnakan, mengoreksi, atau barangkali ingin menguatkan kembali, kami persilahkan. Mudah-mudahan yang singkat ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Demikian saya kembalikan kepada Mbak Mardiana. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sangat bermanfaat sekali Pak Ustaz ya, topik yang sudah diberikan di kesempatan pagi hari ini tentang keutamaan akhlak yang baik. Dan tentunya ini selalu kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan baik, Pak Ustaz, ini sepertinya pendengar kita sudah banyak yang bergabung dalam forum dengan kita melalui telepon. Assalamualaikum, Revi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nana sehat? Alhamdulillah sehat. Amin. Silakan pertanyaannya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Apin? Ya, sehat Pak Ustaz. Alhamdulillah sehat walafiat, Mas Apin. Ini temanya akhlak yang baik ya Pak. Insyaallah, insyaallah. Nah, ini mohon maaf sebelumnya. Ini bulan-bulan kemarin saya diserang sama satu satu orang itu Pak Ustaz ya. Sekarang Riko yang diserang Pak kemarin. Nah, kata-katanya gini Pak Ustaz. Mohon maaf sebelumnya Pak Ustaz ya. Ya mudah-mudahan Riko cepat sembuh, berobatlah karena yang dilakukan. Jelas baik Pak Ustaz orang itu muka kita gitu. Tapi itu cuma tipu muslihat. Pertanyaan saya Pak Ustaz, karena saya sering dihina sama Riko sama orang itu, pertanyaan saya termasuk golongan apa orang itu Pak Ustaz? Iya. Terus maaf, apakah saya juga salah kalau bela teman saya yang dihina Pak Ustaz? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz, sehat selalu ya. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Apin. Saya akan mencoba menjawab Mbak Mardiana ya. Bagaimana itu tentang sekilas mendoakan, tetapi sebetulnya nggak mendoakan. Kalau saya simak dari apa yang Mas Apin ucapkan, mudah-mudahan cepat sembuh gitu ya. Itu aminin saja, diaminkan saja. Karena doa ini kan doa yang baik. Apakah keluar dari hati yang tidak ikhlas? Apalagi yang ikhlas, yang pasti kalimat doa ini kalimat yang baik. Dan kita doakan mudah-mudahan yang mengucapkan betul-betul ikhlas kan gitu. Adapun kalau ucapan yang disampaikan seseorang ini ternyata tidak didasari oleh nilai ikhlas, nah itu tentu urusan dia dengan Allah. Yang pasti bahwa segala sesuatu kan kembali lagi kepada persoalan niat. Kalau niat orang tadi mendoakan tulus, tentu akan menjadi kebaikan bagi yang mendoakan dan kebaikan bagi yang didoakan. Tetapi kalau niatnya tidak tulus, doa tadi baik bagi yang didoakan dan tidak baik bagi yang mendoakan. Dan itu sebuah pilihan kan gitu. Ini yang pertama. Jadi aminkan saja karena redaksinya bagus. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh dan selamat berobat di mana gitu. Sila nggak apa-apa tuh, nggak masalah gitu. Itu doa yang baik. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya ketika kita membela teman kita yang seperti itu? Sudah menjadi tabiat manusia ya. Ketika sesuatu yang dia sayangi, orang yang kita cintai, terusik kebahagiaannya, kehidupannya, tentu naluri kita akan membela. Sebagaimana Mas Apin tadi membela temannya.
sebagai hal yang perlu dicatat ya. Membela kawan, membela siapapun, itu tentu dalam batasan-batasan kebenaran, bukan karena emosi atau sentimen. Jadi kalau Mas Apin yakin bahwa teman Anda itu dalam posisi benar, ya, tentu benar menurut syariat nih ya, maka membela teman itu perintah. Perintah. Dan kita lihat bagaimana fitnah besar yang menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat dengan segala daya upaya membelanya. Begitu pula ulama-ulama sesudahnya ya. Ketika mereka diyakini benar, maka banyak yang membela. Jadi membela kebenaran itu sebuah perbuatan yang terpuji. Sehingga silahkan bertanya dalam hati Mas Apin, kira-kira yang panjenengan bela itu dalam posisi benar atau tidak dalam posisi benar. Prinsipnya adalah qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan yang hak walaupun itu pahit dirasa. Bilalah temanmu dalam kondisi yang benar dan ingatkan temanmu, jangan kau bila temanmu ketika dia dalam keadaan tidak benar. Inilah etika-etika adab di dalam kita menjaga atau melakukan pembelaan-pembelaan. Demikian Mas Apin, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Mbak Mardiana. Ustaz, kita bacakan dulu WhatsApp yang banyak sekali sebenarnya yang sudah ikut bergabung ya. Iya. Assalamualaikum, mohon pencerahannya Pak Ustaz, bagaimana bila sholat duha dilakukan secara berjamaah bersama anak-anak? Karena untuk melatih anak-anak di sekolah. Maaf bila di luar tema Pak Ustaz, dari Waldi di Lampung. Iya. Terima kasih Akhi Waldi dari Metro. Bagaimana hukumnya melaksanakan sholat duha secara berjamaah dalam rangka mendidik atau melatih anak-anak? Jawabannya begini. Kalau misalnya anak-anak yang kita maksud itu adalah seperti anak-anak TK atau anak-anak SD yang memang mereka kapasitas pemahaman fikihnya belum sampai, boleh sebagai bentuk tarbiyah atau pendidikan. Tapi kalau sudah anak-anak di tingkat SLTP ke atas, tentu ini bukan anak-anak lagi ya. Nah, dengan kapasitas pemahaman yang sudah memadai, lebih utama dan baiknya mengerjakan masing-masing. Kenapa hal ini saya sampaikan? Karena kasusnya sama, berbeda dengan sholat sunat tarweh misalnya. Kalau sholat sunat tarweh, sama-sama sholat sunat seperti sholat duha ya, itu pernah ada kasus, pernah terjadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami beberapa orang saat awal-awal bulan Ramadan. Tapi kalau di sholat duha, belum ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi pernah mengimami para sahabat ketika Fathul Makkah gitu. Padahal status sholat ini sama-sama sunnah. Nah, karena itu istimbatnya begini. Sholat tarawih sama dengan sholat duha dalam status sama-sama sunnah. Bedanya kalau sholat tarawih di bulan Ramadan boleh dikerjakan sendiri-sendiri, boleh dikerjakan secara berjamaah. Dan mungkin kalau untuk konteks sekarang lebih afdal secara berjamaah. Tapi untuk sholat duha, karena Nabi belum pernah menjadi atau mencontohkan berjamaah dengan para sahabat, hanya Nabi memerintahkan ketika Fathul Makkah supaya mengerjakan sholat dan Nabi mengerjakannya sendiri. Karena itu lebih utama dikerjakan sendiri-sendiri. Namun sekali lagi, untuk pembelajaran, untuk melatih, mendidik anak-anak kita yang memang mereka barangkali belum paham tentang fikih, saya pandang tidak masalah. Karena ini adalah proses daripada pemahaman tentang amaliyah ibadah, bukan wajib tetapi hukumnya sunnah. Demikian Akhi Waldi, mudah-mudahan maklum dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Mardiana. Baik, kita kembali ke teleponnya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana? Dari di Lampung Tengah. Dari siapa? Windy. Oh, Windy di Lampung Tengah. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Windy, Lampung Tengah. Sehat Pak Ustaz ya? Alhamdulillah sehat walafiat, Mbak. Oke, terima kasih. Pak, ini kan
Iya. Boleh, 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 boleh. Oke, terima kasih, Pak Ustadz. Pertanyaan ini begini, Pak Ustadz ya. Di sini kan ya, ada orang yang pegang duit, yang duit yang pertama itu kan belum dibayar. Mm-mm. Ini mau nambah lagi utang lagi. Jadi kan ini takut orang itu keberatan Mm-mm. untuk membayarnya. Belum tidak kasih gitu. Mm-mm. Itu bagaimana ya Pak Ustadz? Baik. Atau jual Mm-mm. kasih atau enggak gitu. Mm-mm. Jadi minta solusinya pada Ustadz. Mm-mm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mardiana, langsung kita jawab ya. Ya, silakan Pak Ustadz. Bagaimana hukumnya ketika ada seseorang hendak berhutang kepada kita, sementara hutang pertama belum dilunasi. Sementara kita khawatir juga kalau kita misalnya kasih pinjaman, takutnya nanti tidak mampu membayar. Nah, bagaimana itu hukumnya? Terutama hukum bagi kita yang mau dipinjamin. Prinsip dasar daripada hutang piutang itu adalah kembali kepada Quran di surat Al-Maidah ayat 2 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa, dan jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, pinjam meminjam itu bentuk daripada, salah satu bentuk ya, daripada tolong menolong dalam kehidupan manusia. Kita tidak mungkin akan hidup tanpa orang lain. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sepinter apapun kita, pasti kita membutuhkan peran orang lain. Nah, dalam syariat agama, menolong, membantu sesama itu hukumnya baik dan berpahala, termasuk memberikan pinjaman. Nanti ada satu hadis panjang ya, di antara satu di antara 13 kewajiban kita terhadap tetangga, atau hak tetangga terhadap kita adalah ketika mereka minta tolong untuk dibantu, kita bantu. Nah, cuma masalahnya gini, ini orang sudah pinjam kepada kita, dan ketika kita tagih, belum bisa membayar, tapi ingin menambah hutangnya, sehingga kita khawatir, takut kalau sampai nanti tidak terbayar. Menurut yang saya pahami bahwa untuk tidak memberikan hutang berikutnya itu langkah lebih baik. Kenapa? Karena bukan hanya sekedar kita punya rasa khawatir, tapi kita juga menjaga yang bersangkutan. Sekarang bagaimana ketika seseorang punya utangnya? Dia bertumpuk-tumpuk utangnya. Mohon maaf, ketika dia umpamanya ya meninggal sebelum membayar utang, itu menjadi aib dan menjadi dosa baginya. Bahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika hendak mensolatkan jenazah dan beliau tahu bahwa jenazah ini punya utang yang belum terlunasi, baginda Nabi tidak mau menyolatkan, kemudian memerintahkan sahabat yang lain. Namun karena Abu Bakar menjamin untuk melunasinya, barulah Nabi melaksanakan atau menyolatkan jenazah. Ini menjadi gambaran kepada kita bahwa betapa besarnya utang itu dalam kehidupan kita ini. Jadi Mbak Windy, ketika Anda tidak memberikan utang, niatkanlah bukan karena kita bakhil ya, bukan karena kita sentimen, tetapi karena kita takut. Jangan-jangan kalau saya keluarkan lagi uang saya, akan menjadi lebih berat beban saudara kita itu. Akan lebih baik solusinya begini. Kalau nominalnya tidak terlalu besar, jangan diutangi, tapi tolonglah saudaramu. Berilah bantuan. Sehingga kita tidak menjadi beban, kemudian yang utang juga tidak menjadi beban. Dan tolong-menolong itu sesuatu yang baik menjadi tabungan kita. Saya kira itu solusinya. Silahkan nanti direnungi kembali tentang manfaat mudorot ketika kita memberikan utang kepada orang yang sudah berkali-kali utang tapi belum juga bisa membayar. Kita kasihan kepada saudara kita, jangan sampai terbebani dengan utang yang ia tanggung itu. Demikian Mbak Mardiana. Baik, Pak Ustadz, kita dari
Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suwardi. Pak Ustaz, saya jelaskan tadi itu ada apa ada sikap Nusantara ya. Iya, iya. Istilah? Oh, Islam merah putih. Iya, iya, iya. Dan satu yang kedua, kalau misalkan Rasulullah SAW ada umumnya laki-laki Pak Ustaz. Hmm. Tapi kalau dikatakan hukumnya gimana Pak Ustaz? Yang kedua tadi pertanyaannya masalah apa itu? Coba diulangi. Yang kedua tadi? Oh, iya, iya, baik, baik, baik. Udah. Iya. 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 Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab Mbak Mardiana ya. Silakan langsung ditanggapi saja Pak Ustaz. Terima kasih. Yang pertama tentang munculnya istilah-istilah Islam ya. Nah, ada sebelumnya Islam Nusantara, kemudian ini barusan lagi muncul Islam merah putih, nanti akan muncul Islam apa lagi gitu. Nah, sebagai seorang muslim yang memperdomani Al-Quran dan As-Sunnah, sebagai seorang muslim yang menteladani Rasulullah SAW, dan juga sebagai seorang muslim yang yakin akan kebenaran apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menurut hemat saya tidak usah mengikuti istilah-istilah baru. Karena